Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami, Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi untuk UKP PPG, jenis soal PCK ya, Pedagogical Content Knowledge untuk Bapak Ibu di bidang studi bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Karena di sebelumnya kita sudah sampai di soal nomor 15 Bapak Ibu ya. Berarti di video kali ini kita akan memulai dengan nomor soal 16. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita memulainya untuk soal nomor 16. Baik, mari kita besarkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, biar lebih jelas ya. Nah, cukup ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk soal nomor 16. Seorang konselor di SMP sedang menghadapi seorang peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Peserta didik tersebut sering dijauhi dan diejek oleh teman sebayanya. Hal ini menyebabkannya menjadi pendiam dan tidak percaya diri. Pendekatan bimbingan konseling yang paling tepat untuk membantu peserta didik tersebut adalah A. Konseling individual dengan menggunakan teknik terapi perilaku kognitif. B. Konseling kelompok dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial. Atau C. Intervensi keluarga dengan melibatkan orang tua untuk meningkatkan komunikasi dan dukungan. Atau D. Pemberian tes psikologis untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Atau E. Pengalihan fokus peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban untuk soal nomor 16? Baik, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Konseling individual dengan menggunakan teknik terapi perilaku kognitif. Nah, pilihan A ini konseling individual dengan menggunakan teknik terapi perilaku kognitif begitu ya, merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Hal ini karena terapi perilaku kognitif dapat membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mendasari perilakunya, serta mengembangkan keterampilan sosial yang lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, untuk yang B begitu ya, konseling kelompok. Nah, meskipun dapat membantu peserta didik untuk belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangkan rasa kebersamaan, mungkin ini tidak cukup efektif ya untuk mengatasi masalah individu peserta didik. Kemudian, intervensi keluarga dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat untuk melengkapi konseling individual, tetapi tidak dapat menggantikannya. Kemudian pilihan yang D, pemberian tes psikologis. Nah, di sini dapat membantu konselor untuk memahami lebih baik tentang permasalahan peserta didik. Tetapi tes psikologi saja ini tidak cukup untuk memberikan solusi yang efektif. Kemudian yang E Bapak Ibu ya, pengalihan fokus peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler. Ini mungkin dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan bersosialisasi dengan orang lain, tetapi tidak secara langsung mengatasi akar permasalahan terkait kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pilihan yang A,
konseling individual dengan menggunakan teknik terapi perilaku kognitif merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor 16. Baik, kita lanjut ke nomor soal yang 17. Seorang guru BK di SMP sedang menangani kasus seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Bergaul terus Bapak Ibu ya, tipe soalnya ya. Luar biasa ini, kita dihadapkan dengan kesulitan bergaul anak-anak ini ya. Nah, melalui proses konseling diketahui bahwa siswa tersebut memiliki rasa cemas dan kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial. Guru BK ingin menerapkan teknik konseling yang tepat untuk membantu siswa tersebut. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk teknik konseling bagi seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya yang dimana dia itu memiliki rasa kecemasan dan kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial? Apakah A. terapi perilaku kognitif atau CBT, atau B. play therapy, atau C. art therapy, D. group counseling, atau E. psikoedukasi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, terapi perilaku kognitif atau CBT ini Bapak Ibu merupakan teknik konseling yang tepat untuk membantu siswa yang mengalami kecemasan ya dan kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, CBT ini Bapak Ibu berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir negatif yang mendasari perilaku dan emosi siswa. Nah, Bapak Ibu, beberapa alasan ya mengapa CBT ini tepat untuk kasus ini, karena yang pertama, CBT ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Kemudian, CBT ini mengajarkan siswa keterampilan untuk mengidentifikasi dan menantang pola pikir negatif. Nah, CBT juga membantu siswa mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan realistis, serta mengembangkan keterampilan coping ya untuk menghadapi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, untuk jawaban yang lain ya, baik B, C, D, E itu kurang tepat Bapak Ibu ya, karena yang B ini play therapy ini lebih cocok untuk anak usia dini ya yang mengalami kesulitan mengungkapkan emosi. Nah, ini khusus untuk anak usia dini. Nah, terapi bermain begitu ya. Untuk yang C, art therapy ini lebih cocok untuk siswa yang mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal ya, secara verbal. Nah, jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya, untuk art therapy ini untuk lebih cocoknya siswa yang mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal. Untuk grup konseling ini lebih cocok untuk siswa yang ingin mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang memiliki masalah serupa. Kemudian untuk psikoedukasi ya, ini lebih cocok untuk memberikan informasi tentang suatu topik tertentu seperti kecemasan atau depresi. Jadi, untuk yang paling tepat adalah terapi perilaku kognitif atau CBT Bapak Ibu ya. Ini merupakan teknik konseling yang paling tepat untuk membantu siswa yang mengalami
kecemasan, dan kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, CBT ini Bapak Ibu dapat membantu siswa untuk memahami pola pikir dan perilakunya, kemudian mengembangkan pola pikir yang lebih positif, dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk alasan mengapa memilih CBT di permasalahan soal nomor 17 ya. Kita lanjut untuk soal nomor 18. Seorang guru BK ingin melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tema persiapan menghadapi ujian nasional untuk siswa kelas 12. Dalam merencanakan kegiatan tersebut, guru BK terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan siswa melalui angket. Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa cemas dan khawatir dalam menghadapi ujian nasional. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, manakah strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam layanan bimbingan kelompok tersebut? A. Menyampaikan ceramah tentang materi ujian nasional dan teknik-teknik menjawab soal. B. Melakukan simulasi ujian nasional untuk melatih siswa dalam menjawab soal. C. Meminta siswa untuk saling berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi ujian nasional. D. Membahas teknik relaksasi dan pengelolaan stres untuk membantu siswa mengatasi kecemasan. Atau E. Mengundang narasumber dari alumni yang sukses dalam ujian nasional untuk memberikan motivasi kepada siswa. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban yang paling tepat? Baik, untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu. Meminta siswa untuk saling berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi ujian nasional. Nah, strategi ini Bapak Ibu itu paling tepat ya di antara yang lainnya begitu. Karena sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan siswa yang menunjukkan bahwa mereka itu merasa cemas dan khawatir ya. Nah, dengan saling berbagi pengalaman dan tips, siswa dapat saling belajar dan mendapatkan dukungan dari teman sebayanya. Nah, hal ini dapat membantu mereka untuk merasa lebih siap ya dan termotivasi dalam menghadapi ujian nasional. Nah, mengapa kok belum ujian nasional tapi sudah berbagi pengalaman atau tips-tips begitu? Nah, anak-anak tentunya kan pasti sudah mencari-cari tahu Bapak Ibu ya bagaimana bisa lulus ujian nasional, bagaimana pengalaman-pengalaman mungkin mereka mencari dari saudara-saudara mereka, tetangga-tetangga mereka begitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman mereka, tips-tips yang mereka dapatkan itu pasti kan bermacam-macam Bapak Ibu ya. Nah, itu kita saling berbagi begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mengapa tidak memilih yang A, menyampaikan ceramah begitu ya tentang materi ujian nasional dan teknik-teknik menjawab soal. Nah, strategi ini mungkin bermanfaat bagi sebagian siswa Bapak Ibu, tetapi tidak semua siswa dapat belajar secara efektif dengan cara mendengarkan ceramah. Selain itu, strategi ini juga tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Nah, mengapa juga tidak melakukan simulasi begitu Bapak Ibu ya? Nah, simulasi ujian nasional Bapak Ibu itu juga dapat membantu siswa untuk terbiasa dengan format dan waktu ujian ya. Namun, strategi ini tidak secara langsung mengatasi kecemasan dan kekhawatiran siswa. Karena tadi di sini kan mayoritasnya fokusnya itu ke cemas dan khawatir begitu. Kemudian mengapa tidak yang D ya, membahas teknik relaksasi dan pengelolaan stres untuk mengatasi kecemasan siswa begitu.
Teknik relaksasi dan pengelolaan stres ini dapat membantu siswa untuk mengatasi kecemasan, ya. Memang ini bisa membantu siswa begitu Bapak Ibu dalam mengatasi kecemasan. Namun, strategi ini tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling belajar dan mendapatkan dukungan dari teman sebayanya, begitu. Kemudian yang mengundang narasumber dari alumni ya untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada siswa. Nah, mendengarkan motivasi dari alumni yang sukses dapat memberikan inspirasi bagi siswa ya. Namun, strategi ini tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalamannya begitu ya. Nah, karena ini kan tadi untuk bimbingan layanan kelompok begitu ya, layanan bimbingan kelompok Bapak Ibu ya. Jadi harus saling berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi ujian nasional. Nah, ini adalah strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam layanan bimbingan kelompok dengan tema persiapan menghadapi ujian nasional untuk siswa kelas 12 ya. Dengan meminta siswa tadi ya saling berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi ujian nasional. Ini dapat membantu siswa untuk merasa lebih siap Bapak Ibu dan termotivasi dalam menghadapi ujian nasional. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor soal 18. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 19. Pak Budi, seorang guru BK di SMA Negeri 1, ingin membantu meningkatkan motivasi belajar para siswanya yang tergolong kurang bersemangat. Beliau berencana untuk mengadakan program bimbingan kelompok dengan menggunakan pendekatan behavioristiknya. Nah, ini Bapak Ibu kata kuncinya ya, pendekatan behavioristik. Berikut adalah langkah-langkah yang ingin dilakukan Pak Budi dalam program tersebut. 1. Tahap orientasi. Pak Budi akan menjelaskan kepada para siswa tentang tujuan program bimbingan kelompok, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan manfaat yang akan mereka dapatkan. Kemudian kedua, tahap identifikasi masalah. Pak Budi akan mengajak para siswa untuk mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang termotivasi belajar. Ketiga, tahap penetapan tujuan ya, bersama dengan para siswa. Pak Budi akan menetapkan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART begitu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian 4. Tahap intervensi. Pak Budi akan memberikan berbagai intervensi behavioristik seperti pemberian pujian dan penghargaan atas setiap kemajuan yang dicapai siswa, pemberian tugas dan tanggung jawab, serta penerapan sistem konsekuensi logis. Kemudian yang kelima, tahap evaluasi ya. Pak Budi akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai para siswa dan menyesuaikan program bimbingan kelompok jika diperlukan. Nah, untuk pertanyaannya Bapak Ibu, manakah langkah dalam program bimbingan kelompok Pak Budi yang paling tidak tepat untuk meningkatkan motivasi belajar para siswanya? A. Tahap orientasi. B. Tahap identifikasi masalah. C. Tahap penetapan tujuan. D. Tahap intervensi. Atau E. Tahap evaluasi. Nah, manakah Bapak Ibu langkah dalam program bimbingan kelompok Pak Budi yang paling tidak tepat Bapak Ibu ya untuk meningkatkan motivasi belajar para siswanya? Apa A. Tahap orientasi, apa B. Tahap identifikasi masalah, atau C. Tahap penetapan tujuan, D. Tahap intervensi, atau E. Tahap evaluasi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu tahapan yang tidak tepat untuk meningkatkan motivasi belajar para siswanya? Baik, kita cek ya Bapak Ibu ya.
Baik, untuk jawaban yang paling tepat adalah yang tahap intervensi Bapak Ibu ya. Tahap intervensi ini tahap yang paling tidak tepat untuk meningkatkan motivasi belajar para siswanya. Nah, tahap intervensi ini Bapak Ibu dalam program bimbingan kelompok Pak Budi ya, itu tidak tepat Bapak Ibu, karena ini hanya menggunakan pendekatan behavioristik ya Bapak Ibu ya. Nah, pendekatan behavioristik ini memang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar dalam jangka pendek. Tetapi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, itu perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti pendekatan humanistik atau kognitif. Nah, pendekatan humanistik dan kognitif itu dapat membantu para siswa untuk memahami diri sendiri, kemudian mengembangkan potensi diri, lalu menemukan makna dalam belajar. Nah, hal ini akan mendorong mereka untuk termotivasi belajar secara intrinsik, yang merupakan motivasi yang lebih kuat dan langgeng. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Pak Budi sebaiknya menambahkan intervensi yang menggunakan pendekatan humanistik dan kognitif dalam program bimbingan kelompoknya ya, tidak hanya behavioristik. Karena diskusi kelompok itu memberikan kesempatan bagi para siswa untuk saling berbagi pengalaman dan ide tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Atau bisa menambahkan teknik relaksasi ya, yang membantu para siswa untuk mengelola stres dan kecemasan yang dapat menghambat proses belajar. Atau bisa ditambahkan juga latihan pengembangan diri yang bisa membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan belajar mereka. Nah, dengan kombinasi berbagai pendekatan, Pak Budi dapat membantu para siswanya untuk meningkatkan motivasi belajar secara lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi, untuk tahap yang tidak tepat untuk programnya Bapak Budi ya, itu adalah yang tahap intervensi, karena hanya menggunakan intervensi behavioristik begitu, harus ada kombinasi begitu Bapak Ibu ya, kombinasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban soal nomor 19. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 20 Bapak Ibu ya. Seorang konselor di SMP Harapan Bangsa ingin membantu siswa kelas 7 yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Konselor tersebut ingin menerapkan pendekatan konseling kelompok untuk membantu siswa tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan konselor dalam menerapkan pendekatan konseling kelompok ini? A. Memilih siswa yang memiliki masalah yang sama untuk dijadikan satu kelompok. B. Memastikan semua siswa dalam kelompok merasa nyaman dan aman untuk berbagi pengalaman. C. Memfokuskan pembahasan pada kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. D. Memberikan tugas dan kegiatan yang dapat membantu siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. E. Mengevaluasi efektivitas konseling kelompok secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban soal untuk seorang konselor SMP tadi melakukan pendekatan konseling kelompok ya untuk membantu siswa-siswanya tersebut begitu.
Baik, jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Memastikan semua siswa dalam kelompok merasa nyaman dan aman untuk berbagi pengalaman. Nah, alasannya Bapak Ibu mengapa memilih yang B begitu ya. Nah, pendekatan konseling kelompok yang efektif itu harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua siswa untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka. Hal ini itu Bapak Ibu penting untuk membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara anggota kelompok, sehingga siswa merasa bebas untuk mengekspresikan diri, kemudian mereka nanti tanpa ada rasa takut untuk dihakimi begitu. Nah, mengapa tidak memilih yang lain begitu seperti yang A ya, memilih siswa yang memiliki masalah yang sama untuk dijadikan satu kelompok begitu ya. Nah, meskipun pengelompokan siswa itu berdasarkan masalah yang sama, itu dapat membantu mereka untuk saling memahami dan mendukung Bapak Ibu. Hal ini itu tidak selalu diperlukan ya. Nah, konselor dapat menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan rasa saling keterhubungan dan dukungan dalam kelompok yang heterogen. Kemudian yang C, memfokuskan pembahasan pada kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Nah, meskipun fokus pada masalah utama siswa adalah penting, konselor juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk membahas topik lain ya yang relevan dengan pengalaman mereka. Hal ini dapat membantu siswa untuk merasa lebih dipahami dan didukung Bapak Ibu. Kemudian yang D, memberikan tugas dan kegiatan yang dapat membantu siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Nah, tugas dan kegiatan dapat menjadi alat yang berharga dalam konseling kelompok. Tetapi, mereka harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, konselor di sini harus memastikan bahwa tugas dan kegiatan tersebut relevan dan bermanfaat bagi siswa, serta tidak menimbulkan tekanan atau kecemasan bagi mereka. Kemudian, mengapa tidak yang E ya, mengevaluasi efektivitas konseling kelompok begitu secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, evaluasi adalah bagian penting dari proses konseling Bapak Ibu ya. Proses konseling kelompok khususnya. Nah, konselor di sini harus memantau kemajuan siswa dan membuat penyesuaian pada pendekatan mereka jika diperlukan. Nah, hal ini Bapak Ibu dapat membantu untuk memastikan bahwa konseling kelompok tetap efektif dan bermanfaat bagi semua siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Untuk durasinya sepertinya sudah panjang, kita akan sambung di video selanjutnya. Namun sebelum kami tutup, silakan Bapak Ibu bisa mengapresiasi kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari kami ya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa Bapak Ibu di video selanjutnya.